Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap semangat walaupun akhir-akhir ini tuh lagi musim hujan, apalagi di pagi dan sore hari. Jadi teman-teman jangan lupa bawa payung atau jas hujan dan tetap jaga kesehatan karena udara makin hari makin dingin. Nah, jadi tuh aku akan menjelaskan di balik setiap interaksi pastinya ada pola dan struktur yang membentuk cara kita hidup. Tapi apakah kita semua melihat dunia ini dengan cara yang sama? Dalam video ini kita akan melihat bagaimana paradigma sosiologi menawarkan berbagai perspektif dalam melihat dunia sosial kita. Hai, kenalin, nama aku Nur Aini Rohmah, biasa dipanggil Aini. Aku dari program studi pendidikan sosiologi tahun 2024. Nah, di sini aku akan membahas apa itu paradigma sosiologi dalam ilmu sosial yang menurut Georg Ritter. Nah, siapa sih Georg Ritter ini? Beliau adalah tokoh teoritis sosiologi yang banyak karyanya dalam bidang metateoritis. Nah, sebagai seorang yang tidak memiliki gelar di bidang sosiologi maupun latar belakang formal di bidang sosiologi, beliau telah mengajar di jurusan sosiologi di berbagai negara selama lebih dari 30 tahun. Wah, keren banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, pentingnya memahami apa itu paradigma sosiologi. Nah, paradigma sosiologi dalam sosiologi adalah bagian yang sangat melekat dengan sosiolog dalam melihat fenomena sosial. Nah, dari fenomena sosial tersebut, aku akan menjelaskan salah satu contohnya, yaitu mudik. Mudik itu merupakan satu di antara fenomena sosial yang hanya dimiliki negara kita itu, yaitu Indonesia. Fenomena inilah yang terjadi setiap tahun sekali saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, mudik ini merupakan fenomena di mana orang-orang yang tinggal di kota akan kembali ke kampung halamannya untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarganya. Nah, istilah-istilah paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Amerika yaitu Thomas Samuel Kuhn, atau lebih terkenal dengan sebutan Kuhn ya. Dalam bukunya yaitu The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962 yang kemudian dipopulerkan oleh Robert Turing yang dalam bukunya yaitu Sociology of Sociology kira-kira sekitar tahun 1970-an. Nah, menurut Kuhn ini, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Nah, menurut Kuhn ini yang dikutip Georg Ritter, istilah fakta sosial akan berbeda dengan perspektif para sosiolog dalam istilah dari perspektif psikolog atau ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Oleh karena itu, paradigma bagi satu entitas yaitu ilmu pengetahuan. Nah, pada karyanya itu Kuhn mengemukakan bahwa perkembangan ilmu tidak selalu berjalan linear. Oleh sebab itu, perkembangan ilmu tidak benar jika dikatakan kumulatif. Nah, penolakan Kuhn atas ketidakkumulatifan perkembangan ilmu didasari atas hasil analisisnya sendiri terhadap perkembangan ilmu itu sendiri. Nah, Kuhn menambahkan bahwa perkembangan ilmu ternyata sangat berkaitan dengan dominasi paradigma keilmuan yang muncul pada periode tertentu atau hanya dalam satu waktu saja. Nah, paradigma ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaan paradigma dalam mengembangkan pengetahuan menurut Kuhn itu
akan melahirkan pengetahuan yang berbeda pula. Sebab bila cara berpikir yang tadi saya jelaskan itu ada mode of thought, yaitu para ilmuwan berbeda-beda satu sama lain dalam menangkap suatu realitas. Nah, maka dengan sendirinya pemahaman mereka tentang realitas itu juga menjadi sangat-sangat beragam. Nah, perbedaan paradigma ini menurut Goldringer disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu ada perbedaan pandangan filsafat, yang artinya itu perbedaan yang mendasari pemikiran dan banyak sekali aliran-aliran filsafat, ya, seperti ada aliran empirisme, aliran materialisme, aliran behaviorisme, dan aliran idealisme. Nah, pandangan-pandangan filsafat ini tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada konsekuensi logis. Nah, dari pandangan filsafat ini yang kemudian para ilmuwan sosial juga membangun teori-teori dan juga mengembangkan teori-teori yang berbeda. Contohnya itu ada aliran-aliran filsafat yang sudah berbeda, maka teori-teori yang digunakan akan berbeda, dan itu juga membuat satu ilmuwan sosial yang satu dengan yang lainnya akan berbeda juga dengan menggunakan teori dalam melihat fenomena tersebut. Nah, yang terakhir itu yang ketiga ada metode yang digunakan untuk memahami dan menerapkan substansi dari ilmu adalah yang berbeda antar komunitas ilmuwan. Nah, dari perbedaan paradigma itu tidak selamanya bersifat negatif, justru menjadi keberagaman dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu, skema pengembangan pengetahuan akan semakin kaya. Kerangka kerja teoritis sampai metode dan tekniknya juga bisa berkembang. Nah, ini merupakan salah satu hal yang bersifat positif dari adanya perkembangan paradigma saat ini. Nah, dengan adanya relasi perkembangan paradigma itu menandakan adanya dinamika atau dialektika ilmu pengetahuan, seperti yang dikatakan Albert Einstein, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang paling berguna bagi manusia. Maka ilmu pengetahuan itu harus terus dikembangkan seiring peradaban manusia, sehingga ilmu pengetahuan tidak bersifat stagnan atau statis, tidak berkembang sementara kebutuhan kehidupan yang manusia terus berkembang. Oleh karena itulah sebuah peniscayaan ilmu itu wajib terus berkembang atau wajib terus dikembangkan. Salah satu pondasi dasar untuk ilmu bisa berkembang adanya dialektika dari ilmu pengetahuan yang didasari dari perbedaan-perbedaan paradigma. Yang kemudian perbedaan-perbedaan paradigma itu khususnya terjadi dalam keilmuan sosiologi. Nah, dalam sosiologi juga mengalami dinamika ilmu pengetahuan dan perbedaan paradigma. Setiap paradigma itu memiliki objek, kajian, teori, dan metode analisa yang berbeda. Lalu Richter menyatakan ada 3 paradigma yang mendominasi dalam keilmuan sosiologi. Yang pertama itu ada paradigma fakta sosial. Nah, paradigma fakta sosial ini memiliki makna berbeda dengan realitas sosial. Paradigma ini merupakan sumbangsih nih dari pemikiran
Emil Durkheim yang didasari atas karyanya yang berjudul The Rules of Sociological Method yang pada tahun 1895. Nah, fakta sosial merupakan barang yang nyata dan bukanlah ide yang semata. Seperti yang sudah tadi dikemukakan, bahwa fakta sosial tidak dapat dipahami melalui kegiatan yang spekulatif yang dilakukan dalam pemikiran manusia dan sebaliknya. Nah, untuk mempermudah memahaminya, pembahasan mengenai paradigma fakta sosial ini terdiri dari struktur sosial dan institusi sosial seperti norma, nilai, adat istiadat yang bersifat memakna di luar kehendak manusia tersebut. Nah, untuk memusatkan relasi antar individu dengan struktur dan institusi sosial ini, fakta sosial itu memiliki dua akar lagi nih. Nah, yang itu ada fakta sosial material yang terdiri dari sesuatu yang dapat dipahami, dilihat, dan diamati, dan dimana inti dari fakta sosial material ini adalah sesuatu yang ada di dunia nyata dan bukanlah imajinatif, misalnya seperti bentuk bangunan, hukum, peraturan, dan perundang-undangan. Yang kedua itu ada fakta sosial dan material yang sebenarnya dapat dinyatakan sesuatu ekspresi atau fenomena yang terkandung dalam diri manusia itu sendiri atas fakta sosial materialnya, dan ini hanya muncul dalam kesadaran manusia, misalnya seperti moralitas, kesadaran egoisme, akuisme, dan opini tersebut. Nah, dari paradigma fakta sosial ini memiliki metode, yaitu metode penelitian. Yang digunakan itu adalah kuesioner dan interview. Lalu ada yang kedua itu ada paradigma definisi sosial. Nah, paradigma ini antara struktur sosial dan institusi sosial adalah suatu kesatuan yang membentuk antara tindakan manusia yang bermakna atau bersifat dualitas. Nah, menurut Weber, perkembangan dari struktur dan institusi sosial harus dilihat melalui tindakan manusia, karena tindakan manusia itu memiliki motif. Lalu kemudian Weber juga mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berusaha menafsirkan dan memahami dari tindakan-tindakan manusia. Nah, paradigma ini juga biasa disebut sebagai sosiologi interpretatif. Paradigma definisi sosial ini memiliki 4 teori. Yang pertama itu ada teori aksi. Teori aksi ini, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman, dan suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Teori ini memiliki rasionalitasnya, yaitu ada tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Nah, yang kedua itu ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antar individu tersebut. Nah, teori ini merupakan pengembangan dari teori aksi yang sudah aku jelaskan tadi ya, yang pertama. Nah, landasan teori ini didasarkan pada analisis Weber
yang dimana teori ini memfokuskan pada pembahasan individu yang terkait antara simbol dan interaksi yang terjadi. Nah, yang ketiga itu ada teori fenomenologi, yaitu bagaimana memahami tindakan manusia melalui penafsiran seperti menafsirkan seperti apa tindakan manusia tersebut di masa lalu yang akan mempengaruhi tindakannya di masa depan. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada teori etnometodologi, yaitu ungkapan dari masyarakat harus dipahami secara langsung oleh penangkap itu sendiri. Nah, metode yang digunakan ini adalah empiris. Paradigma ini harus menggunakan metode observasi agar bisa memahami tindakan subjek yang wajar dan tidak dibuat-buat atau tindakan yang nyata. Nah, ini tuh ada 4 metode observasi. Yang pertama itu ada participant observation. Yang kedua itu ada participant as observer. Yang ketiga itu ada observer as participant. Yang keempat itu ada complete observer. Nah, masuk ke teori paradigma perilaku sosial, teori yang ketiga. Nah, paradigma perilaku sosial ini mengusapkan perhatian pada hubungan antara individu dan juga hubungan individu dengan lingkungannya. Paradigma ini menyatakan bahwa suatu objek studi sosiologi yang konkret atau realitas adalah perilaku manusia atau individu yang nampak dan kemungkinan perulangannya. Jadi paradigma ini adalah tingkah laku seorang individu yang mempunyai hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi ia dalam bertingkah laku. Nah, perilaku manusia akan mempengaruhi struktur dan institusi sosial. Tingkah laku manusia dalam paradigma ini ditentukan melalui suatu nilai, norma, atau struktur sosial yang lainnya. Struktur dan institusi sosial dalam paradigma ini bersifat mistik atau terjadi hanya dalam pikiran manusia saja dan tidak bisa menjadi bahan kajian sosiologi. Nah, menurut Skinner ini, objek sosiologi adalah perilaku yang nyata dan konkret. Teori yang ada dalam paradigma sosiologi ini antara lain yaitu ada teori behavioral sosiologi. Nah, teori ini dilihat melalui sifat alamiah yang dibentuk sendiri oleh manusia atau psikologis manusia. Nah, tingkah laku di masa lalu akan mempengaruhi tingkah laku di masa depan. Yang kedua itu ada teori pertukaran. Teori ini semua kontak antar manusia bertolak dari skema memberi dan mendapatkan dengan jumlah yang sama. Secara garis besar, Homans menyusun 5 proposisi dari teori yang ini. Yang pertama itu ada semakin sering individu melakukan tindakan tertentu yang mendapat keuntungan, maka individu tersebut akan melakukannya secara terus-menerus. Nah, yang kedua ini, jika di masa lalu ada stimulus di mana individu tersebut memperoleh pujian, maka orang-orang akan melakukan tindakan yang serupa. Nah, yang
ketiga ini, semakin tinggi apresiasi pada suatu tindakan individu, maka akan semakin sering melakukan tindakan tersebut. Yang keempat itu ada semakin sering seseorang menerima ganjaran dalam waktu berdekatan, maka akan semakin kurang bernilainya ganjaran tersebut. Nah, yang terakhir itu ada bila tindakan seseorang tidak mendapatkan ganjaran yang diharapkan, maka akan timbul perasaan kecewa atau emosi dalam individu tersebut. Nah, dari paradigma perilaku sosial ini terdapat metode yang digunakan, yaitu ada metode kuesioner, metode interview, observasi, dan eksperimen. Wah, tidak kerasa ya sudah berada di akhir video. Nah, dalam video ini tadi kita telah membahas tiga paradigma utama dalam sosiologi yang menurut Gortz-Ritzer. Nah, masing-masing paradigma ini menawarkan sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami masyarakat. Tidak ada satu paradigma yang benar sepenuhnya, karena paradigma ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memahami berbagai paradigma ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk melihat fenomena sosial dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan demikian kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang masyarakat dan berbagai masalah sosial yang kita hadapi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsep paradigma sosiologi dari sudut pandang Gortz-Ritzer.